Niat ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Bayangkan kalau kemudian ibadah umroh kita sudah mengeluarkan puluhan juta rupiah, mengeluarkan waktu yang tidak sedikit, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan perhatian, tapi kemudian umrohnya tidak dikabul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nggak kedengeran suaranya, Bu. Jalan-jalan ke kampung rambutan. Cakep gitu, Bu. Cakep. Kalau orang Jakarta bilang begitu, Bu. Saya ulangi ya. Jalan-jalan ke kampung rambutan. Cakep. Mau beli alat hadroh. Cakep. Bapak Ibu yang menjawab salam, saya doakan umrohnya umroh mabruroh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, siap-siap ya menjadi tamu Allah. Luar biasa, tadi ada dari Semarang ya. Kemudian ada lagi dari mana, Ustaz? Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang. Nah, saya belum pernah itu ke Pangkal Pinang. Ada lainnya dari Gerobokan, dari Palembang. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah umrohnya umroh yang lancar dan mabrurah. Amin. Salawat serta salam tak lupa semoga tetap tercurah ke habibana wa nabiyana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang senantiasa mencintai baginda Nabi, mencintai sunnah-sunnahnya. Jadi umroh ini juga termasuk sunnah beliau. Insya Allah dengan melaksanakan umroh ini kita termasuk digolongkan orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kelak kita dikumpulkan dengan Nabi di telaganya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ayat yang saya bacakan, ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan, ya, menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kalian mana amalnya yang paling baik. Ya. Jadi di dalam tafsir, kenapa saya mengutip ayat ini Bapak Ibu? Ini penting agar perjalanan umroh kita ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Jadi di dalam tafsir dikatakan di sana salah seorang ulama Fudayl bin Iyad ketika menjelaskan ayat ini bahwa ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya 2. Termasuk nanti umroh kita ini. Karena umroh ini kan ibadah. Ya, bukan jalan-jalan Bu ya. Bukan jalan-jalan, bukan rihlah, bukan apa ya,
bukan traveling, jadi vlogger gitu ya. Kita yang pengen kayak orang sekarang kan, jalan ke sana, jalan ke sono begitu ya, untuk mencari, membuat konten, bukan. Tetapi kita ke Madinah, kita ke Mekah ini dalam melaksanakan ibadah umrah. Maka syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Fudail bin Iyad, itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua shawab. Ya, benar. Kita bahas yang pertama dulu. Apa itu ikhlas karena Allah? Ini berarti terkait dengan niat. Niat ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya, mungkin kadang-kadang kita menyepelekan, meremehkan persoalan niat ini. Karena sering dibahas. Ya. Saking seringnya jadi karena kita anggap udah biasa gitu ya dengar. Padahal sekali lagi niat ini menjadi sangat penting dalam ibadah kita. Bayangkan kalau kemudian ibadah umroh kita sudah mengeluarkan puluhan juta rupiah, mengeluarkan waktu yang tidak sedikit, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan perhatian, tapi kemudian umrohnya tidak dikabul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Maka ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Syarat yang pertama itu adalah niat. Artinya niat ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Jadi kita berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan umroh ini sekali lagi karena Allah. Makanya tadi di ayat dikatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Jadi jangan sampai ya muncul sedikit secuil ya, ada rasa ria, ada rasa pengen dilihat orang, pengen dipuji ya. Ya macam-macam. Ya, kadang-kadang mungkin teman kita udah umroh, masa saya belum umroh. Nah, jangan sampai begitu. Atau masa anak muda aja umroh, masa saya yang udah tua nggak umroh. Nah, ini juga jangan sampai begitu. Ya kan? Masa orang itu biasa-biasa aja hartanya udah bisa umroh, saya udah banyak duitnya nggak umroh-umroh. Kan begitu ya. Jangan sampai kemudian muncul sedikit saja, itu bisa mengganggu ya keikhlasan kita kepada Allah. Kita khawatir jangan sampai kemudian amal ibadah umrah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu ya, banyak dalam kisah para alim ulama. Ada misalkan penulis kitab. Ketika beliau menulis 1 lembar, 2 lembar, 10 lembar, ketika muncul gua pengen populer, maka segera ya kan, lembaran yang sudah ditulis itu dirobek-robek, dibuang ke tong sampah. Itu banyak. Bahkan ada alim ulama yang sudah selesai menulis satu kitab tidak mau disebarkan karena khawatir muncul kesombongan atau karena ingin dianggap hebat karena dia mampu menulis kitab tersebut. Sampai sebegitunya. Ya, tidak mau kemudian disimpan. Tapi kalau kita bisa tahu, karena ketika dia meninggal, muridnya yang menyebarkan. Ini saking waroknya para alim ulama menjaga niatnya ikhlas karena Allah. Jangan sampai gitu amal kita ini kemudian tidak diterima. Maka kita kan sering berdoa setiap hari ya Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Amal mutaqabbal, amal yang diterima oleh Allah. Ini penting kita doa terus ya setiap setelah sholat 5 waktu. Karena berharap seluruh amal yang kita lakukan ini diterima. Karena jangan sampai ketika kita bertemu dengan Allah, rasanya amal kita udah banyak, tetapi di buku catatan dicoret karena tidak ikhlas. Begitu juga umroh kita, jangan sampai. Nah makanya ini menjadi sesuatu yang sangat penting.